Kita awali pagi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan kami terbaik bersama teman wala sobi bapak wala rahula wala quwata billah. Dengan bisa hadir bersama-sama untuk melestarikan majelis ini bersama-sama, semoga menjadi ladang ilmu dan ladang amal kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, amin. Dan pagi hari ini meneruskan tafsir yang lalu, saya beri judul Daud kecil suka perang. Nah ini ringkasannya apa pagi ini ya. Jadi ringkasannya ini ada Talut yang minggu depan ditunjuk Allah dan orang-orang Yahudi yang merasa kaya tidak terima ya, ditunjuknya Talut sebagai raja, dan kemudian berperang melawan Jalut dan dimenangkan ya. Itu Talut orang biasa ya, dan Jalut terbunuh, raja Jalut terbunuh. Ingat ya, Talut dan Jalut ya. Talut itu yang baik, yang beriman, yang diridhoi Allah, dan Jalut adalah yang kafir, yang mungkar. Kemudian senjata Daud, itu maksudnya Daud itu Nabi Daud ya, tapi belum jadi Nabi, masih kecil, masih di bawah usia SMP gitu. Senjata Daud itu tapel, semua tahu ya tapel, kelinteng, ketapel, dan tapel itu bisa membunuh Raja Jalut atas binilah atas izin Allah ya. Ya, dengan ketapel bisa membunuh. Dulu kita berjuang dengan anak-anak itu dengan babu runcing ya, dan melakukan senjata yang hebat-hebat. Kalau Daud ini dengan kabel. Daud mewarisi Raja Talut karena bapak ya. Belakangan Daud juga mewarisi kekayaan itu pada Nabi Sulaiman anaknya ya, Sulaiman yang kaya raya ya. Itu intinya ya. Kemudian di sisi lain di ayat yang berapa ada perintah belanjakan hartamu di jalan Allah sebelum tiada lagi jual beli dan syafaat. Jadi saat ini jual beli masih perdagangan masih, artinya kalau infak sedekah itu masih Allah catat, tapi nanti ada satu masa di mana jual beli perdagangan infak semuanya tidak dicatat ya. Sudah musnah semuanya. Syafaat sudah tidak ada lagi. Syafaat ya sekarang ini ya. Kita membuat syafaat itu hari ini ya, dengan beramal baik, bermanfaat adalah kita keluarga mencari syafaat Rasulullah. Bisa Allah mematikan seorang dan kemudian menghidupkan kembali selama 100 tahun ya, karena orang-orang Yahudi yang kafir ya, tidak percaya. Nanti kita lihat ya, bisa Ibrahim bisa langsung dengan Allah ada dalam ayat di antara dua ayat itu. Kita buka agak cepat hari ini ya. Nah, di sini meski hanya 300 prajurit yang dimiliki oleh Raja Talut ya, yang Muslim, mampu taklukkan tentara Jalut yang kafir yang ribuan jumlahnya ya. Bayyamuhum bi'idnillah, karena izin Allah, karena Allah ridho bi'idnillah ya. Waqata Dawud Jaluta wa'atahum Allahul mulka. Jadi ketika Dawud kecil ini sukanya main petaka, sukanya main perang-perang itu, ternyata bersikeras ngomong dengan rajanya, dengan si Talut itu rajanya. Raja Talut, aku ingin berperang. Lu kamu masih kecil, bisa apa itu? Lihat dalam perang, ya apa? Kamu nanti malah merepotkan semua prajurit itu. Tidak, ibu, aku kok anak tuntut. Karena sudah memaksakan berat, mungkin juga karena biinilah tadi itu, maka si Talut mengizinkan Daud ikut perang, masih usia SMP, ya, masih anak. Ya, waktu itu keluarga itu dari SMP nggak tahu di mana. Ya. Nah kemudian ternyata setelah perang 300 ribuan orang itu yang
yang diarah oleh Daud kecil ini adalah Raja Jalut yang jahat itu. Maka dengan ketapelnya bolak-balik itu kena matanya, kena semua itu akhirnya jatuh dan meninggal. Jadi Daud ini pahlawan di antara 300 prajurit Raja Jalut yang semua ingin membunuh rajanya itu, tapi ternyata nggak mampu, yang mampu justru Daud kecil dengan ketapel, bukan dengan senjata, bukan dengan pedang ya. Yang dewasa semua pakai pedang, ini pakai ketapel. Mungkin apa pasukannya sekarang mungkin cah ini kok ngomong gitu kan? Cah ini kok mungkin mau dipedang ya, mungkin nggak tahu gimana, nggak tega ya. Dan justru dia bisa mendekat ke Raja Jalut dan dibunuhlah dia ya. Itu di tafsir 251 ya. Kemudian wa inna kalimahu salih ini bantahan dari Allah karena Muhammad dianggap orang biasa bukan Rasul ya, di dalam ayat 252 ini. Dan engkau adalah Rasul, kata Allah, ditegaskan ya. Nah, manusia pilihan ini banyak sekali di sini ya. Tilka Rasul ka fadlna ba'dahum ala ba'dhi, artinya apa? Bahwa para Rasul diberi kelebihan dari yang lainnya. Para Rasul diberi kelebihan dari yang lain. Minhum min kalam Allah, dan ada beberapa Rasul yang bicara langsung dengan Allah, yaitu Musa, Ibrahim dan Muhammad SAW misalnya gitu kan, itu kan bicara langsung kepada Allah ya. Musa juga di Bukit Sur, kalau Ibrahim jadi ketika dan mencari Tuhannya, dan Muhammad ketika Mi'raj ya. Wa rafa'a ba'dahum darajah, dan semua Rasul itu ditingkatkan derajatnya ya. Intinya itu ini di ya. Isa bin Maryam di ayat 253 ini intinya ya. Wa atana Isa bin Maryam bayyinah. Bayyinah itu sama dengan apa? Mukjizat ya. Jadi berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat yang kita bisa paham, yang sangat populer ya. Wa atana bi Ruhul Qudus, dan juga Ruhul Qudus. Ruhul Qudus ini siapa? Ruhul Qudusnya ibu dia adalah Jibril alaihissalam, malaikat komandannya waktu itu selalu berada di sisi Nabi Isa alaihissalam ya. Sehingga apapun yang dilakukan Nabi Isa, menghidupkan orang mati dan macam-macam, membuat burung dari tanah, karena inilah karena Jibril yang mengawal atas izin Allah ya. Jadi oleh sebagian orang dan orang Ruhul Qudus itu anak Tuhan ya. Yang ini ada sesat ya. Yang dengan Ruhul Qudus ya, dan kemudian belanjakan rezekimu di ayat 254. Kita cepat saja. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Mimma itu artinya sebagian ya. Diwasi ya Pak Nur, Pak Sikasoro, dan juga Pak Sinta. Ya saya biasanya membantu dengan ilmu, membantu dengan materi untuk materi ini. Kalau Allah semoga Allah mencatat amal berdana dan pahalanya dilipat gandakan. Amin Allah amin. Ya. Baik orang beriman, dapatkan sebagai simu ya. Min qablu an ya'tiya yaumul yabahu fihi wala khulqu wala syafa'a, ketika masih ada jual beli, infak masih dicatat, sedekah masih dicatat, dan syafaat masih ada. Itu maksudnya itu ya. Nanti kalau orang nolong sudah nggak ada lagi syafaat, nggak ada lagi dicatat pahalanya, ya cuma ya sekarang ini kesempatan untuk menolong orang ya, ya. Ya, kemudian di ayat 24 ini, kemudian di ayat berikutnya 255 kursi Allah, ini ayat kursi yang kita sudah hafal semua, ayat kursi ya, kursi Allah. Jadi kursi itu apa? Kursi itu ya tempat Allah berpijak, singgasana ya. Wasi'a kursi untuk al-samawati wa dari kursi Allah di langit dan bumi ini. Bumi dan itu kursi Allah. Maka ketika Musa ingin melihat agar yakin kau adalah Tuhan yang memiliki semuanya, ketika dalam
penggembalaannya itu, maka perintahkan Allah, ya Musa lihatlah gunung itu. Maksudnya gunung apa? Gunung Tur yang dipakai untuk ini. Kalau gunung Tur masih ada di situ, saya akan di situ dalam firman-Nya. Maka ketika Allah ledakkan bukit Tur itu hancur lebur, maka Musa ini semaput ya, semaput itu Bapak? Pingsan ya, baru dia beriman pada Allah, betul yakin bahwa Allah itu ada. Ya karena bumi itu kecil dan Allah itu semua bumi dan langit itu kan, ya. Wahia kursiatul samawati wal ardh, ya. Samawat langit, bumi jadi bumi dan langit ini adalah pijakan Allah gitu. Jadi sangat besar sekali. Gunung Tur nggak mampu menahan kehadiran Allah gitu ya. Ya. Ini yang 25 terakhir ya, bahwa Allah tidak merasa berat melihara keduanya, maksudnya langit dan bumi, dan Allah maha tinggi lagi maha besar ya. Kita akan baca 256. Islam agama yang lurus, la ikrah fiddin, qad harus dilalhoi ya. Jadi tidak ada apa-apa dalam masuk Islam. Kamu senang Islam, kita Islam, silahkan masuk ya. Nggak suka ya silahkan ya. Dan ini perintah Allah ini dalam Al-Quran betul-betul dasar. Sekarang ini dari survei terakhir bahwa agama terbesar di dunia itu sekarang sudah Islam, kalau kita ngakui. Orang-orang Barat sudah mengaku kok Islam agama terbesar saat ini. Tidak selalu nanti kiamat skala terbesar, cuma terbanyak. Ya. Hanya masih pada malu-malu, ya, pada malu-malu. Wa yaqulu ya billah wa kutistam sama bi'adul sholat sama. Jadi kalau engkau kufur pada tauhid itu adalah iblis, ya, dan beriman pada Allah, maka engkau telah berpegang pada tali yang kuat yang tidak akan putus. Nah, ya. Itu di 256, kemudian di 257 tauhid siapa tauhid? Jadi ini bicara Allah berhidup orang-orang beriman. Dia mengeluarkan orang-orang beriman itu ya dari kegelapan kepada cahaya. Yuhrijun nahu minadh dhulumati ila nur, itu Allah berkata itu dari kegelapan kepada cahaya. Kemudian kalau tauhid, wala kafaru awliya'uhum tauhid, yuhrijun nahu minadh dhulumati ila nur, minadh dhulumati ila dhulumah, terbalik dari cahaya ke kegelapan. Ini yang jadi yang dengan tauhid ya dia akan pada kegelapan. Ya. Ini 257 ya. Orang kafir menurutnya setan tauhid yang melakukan mereka dari cahaya kepada kegelapan kekafiran. Ya. Kemudian 258 mematikan, menghidupkan, ini tantangan ya antara Ibrahim dengan seorang laki-laki ya. Qala Ibrahim rabbil ladzi yukhri wa yumitu qala ana akhi wa umit. Jadi ketika apakah engkau bisa mematikan bukan orang? Kok bisa? Ada dua orang yang harus dibunuh. Yang satu juga hidup, itu harus mati, yang satu hidup. Kata orang tadi itu lawan bicaranya Ibrahim karena berdebat masalah Tuhan. Maka terus Ibrahim nantang. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bis-samawati man minas samat minas masrik. Artinya Allah itu yang menunjukkan matahari dari timur. Terus ma'ti biha minal maghribi wa biha taladi kafar. Jadi kalau sekarang pindahlah terbitnya dari barat. Nah, itu kan. Maka orang tadi terdiam dan nyolong seperti saya itu. Akhirnya nggak bisa berdebat lagi ya, kita akan mati bulan seperti itu. Ya. Ini di 58 dan di 259 ya, kisah orang kafir ini
agak panjang ya ayatnya. Jadi orang itu bernama Uzair ketika lewat di Baitul Maqdis Yahudi, Baitul Maqdis sana dengan modali keledai sambil membawa sekeranjang buah tin dan satu mangkok perasan anggur yang telah roboh menutupi atap-atapnya. Jadi banyak rumah penduduk yang hancur ya, hingga genteng-gentengnya itu sudah tutup dengan tembok. Telah diangkat oleh Raja Bukhtanasar, itu orang Yahudi ya. Ini bagian dari Raja Jalut ya, Raja Bukhtanasar. Katanya bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali negeri itu yang telah pola-pola karena raja yang jahat itu ya, raja itu. Maka apa yang dilakukan Allah? Yang kedua ini ayatnya, Allah pun mematikan orang tadi itu yang benar tadi, dimatikan orang itu dan membiarkannya dalam kematian selama 100 tahun. Di orang tadi itu yang naik unta tadi itu dimatikan selama 100 tahun. Kemudian Allah menghidupkan kembali. Untuk melihatkan kepadanya bagaimana caranya demikian itu, maka Allah berfirman, berapa lama kamu tinggal di sini? Jawabnya, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari karena ia mulai tidur waktu pagi lalu dimatikan dan tiba lagi di waktu maghrib. Jadi perasaan dia itu pagi tidur, sore bangun, padahal itu 100 tahun. Tahu ya, nggak paham. Nah, jadi itulah ya, Allah pun mematikan orang itu dan membiarkannya dalam kematian selama 100 tahun, kemudian menghidupkan kembali ya. Ini ayat terakhir 260 ya. Kisah Ibrahim bicara dengan Allah ini di 260 ya. Ini adalah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, berjagalah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu wahai Ibrahim? Maka Ibrahim menjawab, aku telah meyakinkan, akan tapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Allah berfirman kemudian, kalau demikian ambillah 4 ekor burung lalu cincanglah semuanya olehmu dan letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian oleh itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Baru dia paham bahwa Allah itu ada. Yaitu sudah cinta lebih sama kita SD SMP sudah ya, dari guru-guru kita. Demikian kira-kira ringkasan dari agak cepat. Ya. Sampai jumpa sebuah depan acaranya 5 tahun MSI kita meriahkan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.